Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, terkait gadget dan anak. Gitu. Sekarang ini banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya itu tidak terkontrol dalam penggunaan gadget. Barangkali Umi bisa membagikan tips atau cara-cara bagaimana sih supaya anak-anak itu bisa kita kendalikan dalam penggunaan gadget. Barangkali pengalaman yang sudah dilakukan selama ini kepada anak-anak di rumah. Ya, kalau terkait dengan gadget dan anak ya, yang selama ini kita lakuin di rumah itu ya ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama itu pasti kita bikin aturan terkait dengan gadget ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu harus komitmen dengan aturan ini. Baik si pembuat aturannya itu ayah ibu atau umi abi gitu dengan anak-anak ya yang diberikan aturan gitu. Kemudian yang berikutnya juga ini kompak ya atau solid antara ayah ibu untuk tadi menerapkan aturan tadi. Kemudian juga alangkah lebih idealnya lagi gitu ya kalau kita juga tadi mengajak keluarga besar kita gitu ya untuk mengetahui aturan ini. Contohnya mungkin ketika kita dekat dengan kakek nenek ya atau om tante gitu, mereka juga harus tahu tentang aturan gadget ini untuk anak-anak kita gitu. Supaya saling mendukung aja gitu ya dan makin solid gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan komitmen pada aturan artinya kita tidak boleh ada toleransi. Ya, nggak ada toleransi dong. Ya. Karena memang kan sebuah aturan itu tegak ketika tidak istilahnya kompromi dengan toleransi ya. Ya. Jadi biasanya kan longgar dan longgar, akhirnya aturan tersebut tidak bisa lagi diterapkan gitu. Kemudian juga pentingnya ada koordinasi ya dengan suami istri. Komunikasi harus jalan gitu ya. Nah, supaya memang terjadi aturan yang bisa diterapkan dengan lebih baik ya. Nah, juga dengan keluarga besar biasanya kan ketika di rumah itu sudah kompak antara ayah dan ibunya, tapi ketika ketemu dengan neneknya kakeknya itu beda lagi ya, suka beda lagi ya. Bahkan akhirnya jadi buyar ya, yang suka jadi ada dualisme lah, kayak dualisme ya. Pendidikan itu akhirnya ya. Jadi penting ada komunikasi dan komunikasi kerjasama dengan orang-orang kerjasama yang ada di lingkup anak tersebut. Nah, lantas bagaimana ketika kita mulai membuat aturan tersebut ya dengan anak. Nah, anak tersebut merengek kayak saya, nangis makan mungkin guling-guling. Nah, ya, itu kira-kira kayak bahasanya tantrum mungkin ya. Ya, itu kalau orang gimana itu cara menyikapinya gitu? Ya, kalau selama ini yang dilakuin apa? Ya udah biarin aja gitu ya. Kita tetap komit dengan apa tadi aturan kita gitu ya. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Mau dia guling-guling, mau dia mungkin kalau bahasa yang dikenal itu tantrum gitu ya, yang teriak-teriak atau apapun ya biarin aja. Itu kan memang proses ya, semuanya berproses. Kita harus kalau saya sebagai ibu gitu ya harus tahan malu gitu ya. Kalau misal kejadiannya di luar gitu ya, bukan dalam rumah, ya tahan malu aja. Paling dekati anaknya, kemudian tenangkan semampu kita. Kalau misal dia masih ini ya biarkan, nanti itu akan berproses ya. Nanti biasanya itu awal sih ya. Kalau nanti lama-lama kita udah biasain dengan komitmen tadi, anak-anak tuh sebenarnya dia akan mengerti gitu ya. Akan terpola ya. Iya, akan terpola gitu ya. Kayak misal sebenarnya banyak sih contoh-contoh, tidak hanya gadget gitu ya. Semua bisa dipola gitu, karena sesuatu itu bisa dibentuk gitu ya, nanti jadi kebiasaan atau habits gitu. Jadi di awal penerapan aturan tersebut kita harus tega ya. Iya, harus super tega gitu ya. Karena demi kebaikan. Iya, nantinya juga nanti mereka juga akan merasakan mungkin saat mereka masih kecil, rasanya kayak yang kayak yang ibaratnya ibunya tuh tegaan atau apa gitu, tapi suatu saat dia akan tahu gitu ya kebaikan untuk dirinya. Kemudian juga kita tuh kadang ya biasanya tuh ibu-ibu tuh ya suka nggak kuat nih sama rengekan anak-anak. Nah ini memang
ujiannya di sana gitu. Jadi kita tuh jangan sampai kalah dengan rengekan, karena kalau sekali kita kalah nanti polanya nggak akan bener gitu ya. Sekali kita toleransi, ke depan akan toleransi terus gitu. Jadi Polanya hancur gitu ya. Kalau Jadi di awal sudah kalah tidak akan terbentuk. iya, nggak akan terbentuk. Kalau di tengah-tengah pola yang sudah terbentuk itu juga akan rusak. Iya, jadi memang harus konsisten sih dari awal ya. Jadi kalau udah toleransi sekali, biasanya kita ulang lagi dari awal prosesnya gitu. Itu sih biasanya gitu. Dan alhamdulillah sih selama ini pengalaman secara pribadi emang gitu ya. Pernah ada sesi di mana Ayla itu yang pertama. Iya, anak pertama itu kan dulu pernah ada sesi di mana kita tuh rada longgar, ternyata itu jadi bumerang gitu ya, malah jadi pola yang udah terbentuk akhirnya hancur, harus mulai lagi dari awal. Dan itu jadi pelajaran sih buat adik-adiknya gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah terpola gitu. Itu berapa lama dari pengalaman itu ketika anak yang tadinya kecanduan gadget sampai bisa lepas dari gadget itu? Pengalaman yang sudah dilakukan itu? Gak lama sih, kayak ini aja sih ya, paling 1 minggu juga udah ini ya. Anak-anak tuh sebenarnya gampang untuk dialihkan gitu, asal kitanya mau untuk mengalihkan ya perhatian dia lama-lama akan lupa sendiri sih gitu. Jadi selain ada aturan juga ada pengalihan ya? Iya, nanti ada pengalihan anak harus. bisa membuat banyak kegiatan atau aktivitas pengganti gadget tersebut gitu. Iya. Nah, kemudian terkait praktisnya nih, misalnya kan tadi ada aturan gitu kan, itu konsep ya. Nah, kita coba bicara pengalaman berupa praktisnya itu seperti apa gitu, detailnya kira-kira yang bisa di-sharekan kepada pemirsa. Ya, kalau yang udah dijalanin ya, selama ini udah dijalanin di rumah gitu ya, ini pengalaman pribadi saya ya, bukan dari yang lain gitu. Jadi praktisnya ya yang saya lakukan itu memberikan jadwal gitu ya. Misalnya kan anak-anak tuh kita gak boleh, maksudnya kita batasin tapi tidak total kemudian gak dikasih gitu ya. Biasanya kita tuh kasih 2-3 jam ya. Itu udah maksimal. Sebenarnya harusnya gak sampai segitu, tapi masih kita toleransi lah ya segitu. Dalam dikurangi. Ya, jadi seiring berjalannya waktu itu sebenarnya dikurangi gitu ya. Ya misal 2 jam sampai 3 jam per minggu ya, bukan per hari gitu, karena kan nanti juga ada pengaruh ini ya kalau terkait tontonan itu. Kemudian selain tadi jadwal dari sisi jam, kemudian juga jangan lupa gitu ya, kita harus dampingi anak ketika dia mengakses ya misal YouTube atau yang lainnya gitu, karena kita harus memastikan apa yang dia tonton. Jadi tidak gini ya, dikasih waktu gitu kan, dikasih waktu misal 2 jam nonton, terus kita biarkan, nggak gitu juga. Tetap ada controlling, karena orang tua di sini perannya sangat penting gitu ya. Karena kita kan kalau misal kita nggak ngontrol gimana, tiba-tiba dia bisa aja ya, apalagi dengan sekarang ya pola media yang nggak diatur gitu kan, akses terhadap tontonan-tontonan yang tidak safe ya, tidak aman untuk anak-anak itu sangat mudah gitu. Kadang kliknya apa, yang muncul apa, itu mungkin banget gitu. Makanya di sini orang tua tetap ya, meskipun udah ngasih jadwal harus ada controlling gitu. Kalau saya lebih ininya ya memang ke kita sebagai ibu gitu. Tadi memastikan tontonnya itu memang benar-benar edukatif gitu ya. Kemudian ya minimal dia aman gitu. Kemudian juga tadi alihkan, kalau misalnya biasanya anak-anak tuh suka kecanduan gadget itu kan dari tadi ya, kita kasih 2-3 jam, itu sebenarnya bisa juga bikin dia kecanduan gitu. Kalau polanya dari sisi HP ya, kalau gadgetnya belum bentuk HP. Jadi kalau saya lebih ke ngasih fasilitasnya ke laptop sih. Karena ya kalau ada misalnya kita ada laptop ya lebih baik ke laptop gitu. Kalau nggak ada ya mungkin lebih baik emang lebih minim lagi ngasih batas untuk, karena emang anak-anak tuh nggak rekomendasi banget buat ini ya, untuk dia bersentuhan dengan HP gitu, apalagi ketika dia harus manteng gitu ya, karena memang itu benar-benar candu. Biasanya itu yang bikin anak tuh tantrum gitu, bikin marah gitu kalau misal dia tuh diambil gitu, meskipun kita udah batasi gitu. Tapi beda ketika ini ya, kalau di HP itu kadang aksesnya lebih luas, bisa game ya, itu yang justru dikhawatirkan. Kalau di laptop anak-anak selama ini saya masih lihat lebih aman gitu ya, mereka paling akses YouTube gitu ya. Ya kalau anak-anak gitu ya, nyanyinya lagu-lagu kayak misal tentang Nabi kayak gitu ya,
atau film-film Nabi yang bentuknya kartun dan lain sebagainya, itu kalau yang saya lihat anak-anak saya kayak gitu gitu. Tapi kalau HP pernah gitu kan, pernah yang itu kadang kalau kita misal lengah sedikit tiba-tiba dia downloadnya udah ngerti anak-anak sekarang kan gitu. Makanya memang kalau memang ada ya lebih baik fasilitasi dengan laptop ya, supaya tadi tidak teralak ke game dan yang lain sebagainya sih. Berarti selain dari sisi waktu atau kuantitas penggunaan gadget, nah berarti kita juga harus memperhatikan dari segi kualitas. Iya, Gitu. kualitasnya. Jadi walaupun misalnya secara kuantitas itu sebentar, namun ketika misalnya diberikan kebebasan yang tanpa pendampingan, itu juga tidak baik dampaknya. Lebih baik nggak usah dikasih aja gitu. Kalau misal kita nggak bisa ngasih pendampingan, nggak bisa kasih controlling, lebih baik udah aja alihkan mereka dengan yang lain. Jangan kasih ke tontonan-tontonan yang tadi ya, ke YouTube dan lain sebagainya. Meskipun itu dengan laptop. Jadi tetap di sini ketika ngasih mereka akses terhadap gadget dan ya internet gitu ya, itu memang controlling orang tua yang paling penting sih sebenarnya. Karena memang usianya usia masih di bawah pengawasan orang tua gitu. Ya, jadi tidak sama istilahnya kasih Lepas, gadget iya, langsung lepas. nggak bisa tidak gitu juga. ya. Itu juga keliru kalau kayak gitu. Ya. Karena kan banyak nih orang tua pengen istilahnya tidak terganggu ya, anaknya anteng udah kasih gadget. Ya, apa yang bisa bikin dia diem ya. Nah itu memang tidak direkomendasikan seperti itu. Gitu. Nah berikutnya ada nih pernah itu istilahnya atau istilah apa ya, ketika anak itu dibatasi atau bahkan dilarang menggunakan gadget untuk sekian waktu, nah apakah itu bisa berpengaruh kepada kemampuan anak dalam hal teknologi, atau misalnya nanti anak menjadi gaptek dan lain-lain misalnya, itu seperti apa tanggapannya? Kalau terkait itu ya, kalau misalnya gini, kalau anak nggak dikasih gadget gitu ya, kemudian dia gaptek, ya nggak juga sih. Ada Karena kan waktunya ya nanti. iya, kan nanti anak tuh kan ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kita juga harus bijak, maksudnya kalaupun misal ini ya, kalau anak misal dia 0 sampai SD kali ya, batasannya gitu. Paling orientasi mereka main gadget apa? Ya, paling senang hiburan. Dia kan belum ngerti gitu. Makanya di sini kenapa kita orang tua harus kasih batasan gitu, kasih aturan yang tegas, controlling yang tegas juga gitu ya. Karena tadi mereka tuh masih yang dipikir itu masih ya senang-senang gitu ya, hiburan seperti itu. Jadi memang belum waktunya mereka memahami, kayak misal program-program juga belum ngerti-ngerti banget gitu ya. Jadi memang nggak masalah sih. Kadang mending dibilang gaptek gitu ya, daripada dia kebablasan gitu. Kan belum usianya gitu ya. Itu lebih belum usianya kalau masih di standar SD lah ya. Jadi yang terpenting itu konsepnya ketika mereka sudah bijak, sudah bisa bertanggung jawab dalam menggunakan gadget. Nah itu kan perkara istilahnya nggak begitu susah lah. Ketika kita nanti ingin anak kita itu update tentang teknologi, itu tidak begitu berat lah rasanya ya. Itu bisa cepat ditangkap ketika anak itu sudah waktunya gitu. Yang sulit itu adalah tadi ya, ketika anak itu memahami dan bertanggung jawab dalam penggunaan gadget. Itu berarti dasarnya yang penting ya. Nah itu. Nah tadi kan disinggung terkait peran orang tua. Nah, berarti kan ini ada waktu khusus ya sebenarnya bagi orang tua, tentu saja ya gitu. Sesibuk apapun, wajib hukumnya kita itu memberikan waktu kepada anak. Nah itu hal yang menarik ya, yang harus kita bahas juga sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kita bisa buat lagi perbincangan seperti ini di video-video berikutnya. Bagaimana hari-hari ini kan banyak orang tua ya yang sibuk lah ya gitu alasannya, sehingga minim sekali mereka punya waktu untuk anaknya gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa bahas di video-video berikutnya. Itu barangkali ya perbincangan ringan kita tentang gadget dan anak dari pengalaman yang sudah kita lakukan ya. Alhamdulillah di rumah kita kan ada wifi ya, dimudahkan oleh Allah. Namun anak-anak kita tidak keranjingan yang namanya gadget atau dan lain-lain lah. Mereka lebih sibuk kepada kegiatan-kegiatan motorik ya. Ya kalau
emang bagusnya gitu sih kalau anak-anak tuh lebih dieksplor ke motorik ya. Kayak misal daripada dia duduk diem di depan, ya misal tadi nonton YouTube atau gadget gitu ya, nggak apa, lebih lebih ini aja kayak misal main sepeda gitu ya, atau misal dia ajak aja. Sebenarnya sederhana sih anak-anak ya, asal dibersamai dia tuh sebenarnya gampang untuk lupa dengan kayak misal, apalagi cuma gadget gitu ya. Karena pengalaman juga gitu ketika saya gitu ya, memberikan waktu, misal kayak kita tuh punya punya agenda nih, pada maghrib sampai isya itu kan murojaah ya dan lain. Itu tuh kalau kita udah total sama mereka, kemudian kita komitmen juga nggak pegang gadget gitu ya, mereka tuh udah akan teralihkan, mereka tuh udah langsung aja ya, mereka akan fokus dengan aktivitas yang ada di depan. Misal murojaah, habis itu nanti dia baca buku deh. Itu memang sudah terpola kayak gitu. Jadi memang nanti fokusnya memang ada di orang tua sebenarnya ya. Kalau memang dia anak-anak yang masih, ya kalau usia SD itu memang peran orang tua yang paling ini. Yang dasar ya. Iya, karena itu dasar gitu ya. Jadi orang tua tuh memang bener-bener sesibuk apapun gitu ya. Ya harus ada lah, harus kita. Jadi gini, ketika kita punya waktu untuk kesibukan yang lain, maka kita harus punya waktu juga untuk anak-anak kita, karena kelak ini bukan hanya menyangkut dunia ya. Anak-anak kita itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Jadi memang ada, jadi jangan hanya kita berpikir dunia gitu, tapi memang lebih jauhnya kita berpikir nanti akhiratnya gimana gitu. Jadi ya tadi ya, jangan sampai terjebak lah gitu. Intinya seperti itu sih. Ya, mungkin kita bisa bahas di video Insya Allah ya. yang lain ya, bagaimana sih cara memanage waktu supaya kita bisa berbagi dengan anak-anak kita gitu. Karena mereka itu sangat membutuhkan kita tuh. Itu mungkin perbincangan kita tentang gadget dan anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.